Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa bertemu kembali pada pertemuan yang kedua. Sebelumnya pada pertemuan yang pertama sudah saya jelaskan tentang RPS, yang kemudian kedua dengan perkenalan antara saya sebagai dosen pengampu dengan saudara-saudara yang mengambil mata kuliah ilmu negara. Kemudian yang ketiga, pada pertemuan pertama juga kita sudah membahas tentang teknik perkuliahan kita, di mana teknik perkuliahan kita itu ada dua. Yang pertama adalah melalui media online dan yang kedua melalui tatap muka terbatas. Nah itu ya, karena hari ini masih dalam kategori pandemi dan kita harus mengikuti protokol kesehatan agar mencegah hal-hal yang tidak diharapkan. Tuh. Baik, kita langsung masuk pada pertemuan yang kedua, yaitu kita akan membahas istilah, pengertian, dan definisi ilmu negara. Adapun kompetensi dalam pembelajaran ini adalah saudara-saudara mampu mengetahui dan memahami istilah, pengertian, serta definisi ilmu negara sesuai dengan nalar akademik. Nalar akademik tentunya sesuai dengan prosedur-prosedur yang sudah ditetapkan ataupun yang sudah disepakati di dalam pembelajaran di mana kontrak kuliah kita pada pertemuan pertama. Baik, kita masuk ketika berbicara ilmu negara, tentunya ada seorang tokoh yang tidak boleh kita hilangkan, yaitu George Jelinek, di mana beliau dikatakan sebagai bapak ilmu negara modern yang lahir di Jerman pada tahun 1851 dan meninggal di tahun 1911. Indikator beliau dikatakan sebagai bapak ilmu negara yaitu bisa dilihat dari 3 kajian utama, yakni tentang teori umum negara atau General Theory of State pada tahun 1900, di mana bahwa di dalam teori ilmu negara umum yang dibahas adalah doktrin negara, sejarah negara, hubungan doktrin dengan ilmu lainnya. Kemudian selain itu juga beliau menyuguhkan bagaimana doktrin sosial umum tentang negara, di mana pokok bahasanya tentang pembenaran negara, tujuan negara, asal mula negara, dan hilangnya suatu negara, serta sejarah negara yang dimulai dari Timur kuno, Yunani, kemudian Romawi, sampai abad pertengahan, dan sampai hari ini yaitu yang dikatakan sebagai abad modern. Dan ada suatu hubungan korelasi antara negara dan hukum. Makanya ilmu negara sebagai mata kuliah umum di Fakultas Hukum, terutama yakni untuk mengantarkan saudara-saudara dalam mata kuliah Hukum Tata Negara. Yang ketiga karya beliau yaitu tentang teori umum hukum dan politik. Maksudnya di mana menganalisis bagian hukum dan hukum yang bersifat publik, keadaan hukum unsur-unsur negara, sifat kekuasaan negara, serta undang-undang dasar, organ negara, perwakilan, dan struktur bentuk negara, baik monarki maupun republik,
serta persatuan-persatuan, negara ya. Serta yang selanjutnya adalah adanya jaminan hukum yang bersifat publik dari suatu negara. Itulah, gambaran umum tentang Bapak ilmu negara modern sebelum kita mengenal tentang istilah, pengertian, dan definisi dari ilmu negara. Ada yang perlu kita ketahui dalam hal ini adalah kita harus memulainya dari ilmu dan pengetahuan, ya, karena kita semester 1. Kita coba lihat tentang pengertian ilmu itu sendiri. Di sini ada 2 pengertian tentang ilmu. Yang pertama, ilmu diartikan sebagai pengetahuan tentang suatu bidang yang disusun secara sistematis menggunakan metode tertentu yang dapat digunakan untuk menerangkan gejala tertentu di bidang ilmu pengetahuan itu sendiri. Kemudian pengertian yang kedua, ilmu itu selalu dikaitkan dengan pengetahuan dan kepandaian, misalkan tentang dunia, akhirat, batin, dan sebagainya. Ini ya. Jadi itu pengertian dari ilmu, pada dasarnya bahwa suatu ilmu harus menggunakan, cara yang tersistem atau cara yang, berurutan sesuai dengan kaidah-kaidah ilmu pengetahuan pada umumnya, serta harus ada metode yang digunakan. Sementara berbeda dengan pengetahuan di mana pengetahuan merupakan gabungan berbagai pengetahuan yang disusun secara logis dan bersistem dengan memperhitungkan sebab dan akibat. Ya. Jadi kalau pengetahuan itu ada korelasi antara sebab dan akibat. Walaupun di sini bagaimana di dalam pengetahuan itu hanya melogiskan atau melogikakan segala sesuatu yang menimbulkan ada sebab, tentunya ada akibat. Tetapi agak berbeda dengan ilmu, yaitu adanya, metode atau cara. Jadi kalau kita bicara tentang ilmu pengetahuan berarti harus ada metode ataupun cara yang tersistem, yang kemudian memperhitungkan adanya awal atau sebabnya, kemudian apa dampaknya. Begitu juga, dampak dari kita mempelajari ilmu negara, yaitu untuk mengantarkan saudara-saudara kepada mata kuliah selanjutnya. Apabila tidak lulus di dalam mata kuliah ilmu negara, tentunya Anda tidak akan bisa mengambil mata kuliah hukum tata negara. Oke ya, itu sekilas tentang ilmu dan pengetahuan. Selanjutnya setelah kita berbicara ilmu dan pengetahuan, coba kita lihat di sini ada kata kunci ketika kita mempelajari istilah, pengertian, dan definisi negara. Setidaknya ada 4 kata kunci, yakni kita berbicara istilah, yang kedua berbicara tentang pengertian, ketiga berbicara tentang definisi, dan yang keempat berbicara tentang negara itu sendiri. Kalau istilah berarti kata atau gabungan kata yang dengan cermat mengungkapkan makna, konsep, proses, keadaan, atau sifat yang khas dari bidang tertentu. Oke ya. Nanti yang 2, 3, 4, 5 itu bisa, saudara pelajari sendiri, tetapi inti fokusnya adalah mengumpulkan makna, mengungkapkan makna, konsep, proses. Nah, ketika nanti Anda menemukan istilah-istilah asing yang memang maknanya sama, itu jangan diperdebatkan, ya. Nah ini sebagai pembelajaran bahwa ketika kita mengenal istilah-istilah, itu sebetulnya adalah memperkaya pengetahuan kita. Misalkan istilah negara, berarti kalau kita menggunakan istilah negara di Indonesia, tentunya juga berbeda dengan penggunaan istilah negara di
negara lain, belum tentu istilahnya sama. Oke, itu ya yang berkenaan dengan istilah. Yang kedua, kata kuncinya adalah kita harus mengetahui bagaimana tentang pengertian, di mana gambaran, kalau pengertian itu diartikan sebagai gambaran atau pengetahuan tentang sesuatu di dalam pikiran. Oke, tentunya ketika teman-teman ada yang mengungkapkan istilah negara, ada pemikiran di dalam, benak kita, apa sih negara itu, ada apa saja sih negara itu. Nah, kemudian nanti teman-teman di dalam pikiran itu bisa diungkapkan untuk memberikan satu pengertian sendiri tentang negara. Nah, ya jadi ada yang tentang, di dalam pikiran kemudian diungkapkan melalui sehingga itulah yang akan dipahami. Sehingga pengertian negara mungkin saja bisa berbeda bergantung dari pemikiran seseorang ataupun pengalaman-pengalaman yang didapatkan oleh seseorang. Kata kunci yang ketiga yaitu definisi, yaitu gabungan kata atau kalimat yang mengungkapkan makna, keterangan atau ciri utama dari orang, benda, proses atau aktivitas. Nah, jadi dari tadi ya, dari penggunaan istilah negara, kemudian Anda memiliki konsep pengertian sendiri tentang apa itu negara, kemudian Anda baru menggabungkan atau membentuk suatu kalimat untuk mendefinisikan apa sih yang dimaksud dengan negara. Kemudian Anda dituntut untuk mengungkapkan makna tentang negara, tentang keterangan atau ciri utama dari, negara itu sendiri. Maka itu nanti Anda akan membuat satu definisi sebagai patokan-patokannya, yaitu kata kunci yang ketiga. Kemudian kata kunci yang keempat yaitu negara itu sendiri. Ada yang menyatakan bahwa negara sebagai organisasi dalam suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyatnya. Oke, jadi kalau negara dalam pengertian pertama merupakan organisasi, ya. Tentunya ada beberapa unsur yaitu ada unsur wilayah, ada kekuasaan, dan ada rakyat. Nah, ini menjadi kunci ketika kita berbicara negara. Dari kata kunci inilah sebetulnya yang pertama ketika Anda mengenal istilah negara akan terbayang suatu pengertian di alam pikiran yang kemudian melahirkan definisi yang ketika melihat objeknya adalah negara, maka Anda dapat mendefinisikan apakah itu negara. Oke ya, mari kita, eee, lanjutkan. Nah ini ada 2 kata yang melekat pada negara, yaitu negara itu sendiri dan kadang juga istilah negara melekat pada istilah ilmu politik. Yang pertama negara sebagai masyarakat atau wilayah yang merupakan satu kesatuan politik dalam arti geografis. Nah, contohnya Indonesia, India, Brazil. Jadi itu mengacu kepada istilah negara dalam, kategori geografisnya. Yang kedua, negara sebagai lembaga pusat yang menjamin kesatuan politis yang menata dan menguasai wilayah. Kalau hal yang kedua ini berarti negara dalam arti adalah sebagai organisasi kekuasaan. Agak berbeda dalam pandangan ilmu politik istilah negara digunakan sebagai agent atau alat dari masyarakat yang mempunyai kekuasaan untuk mengatur hubungan manusia dalam masyarakat dan menertibkan gejala kekuasaan dalam masyarakat itu sendiri. Ini diungkapkan oleh Shahran Bashar. Oke ya. Itu, saudara-saudara yang bisa kita ambil dari 2 arti negara ketika bertemu dengan, arti negara dalam konsep politik. Nah, baru kita masuk kepada ketika kita sudah mengetahui istilah yang berbeda,
ya. Jadi saling menghormati karena istilah ini yang akan mengandung makna, oke ya. Istilah negara pertama kali bisa Anda baca dari bukunya Niccolo Machiavelli tentang Sang Penguasa, di mana ada istilah-istilah yang digunakan oleh beberapa negara, yakni Belanda, kemudian Inggris, Prancis, Jerman, Italia, istilahnya hampir sama, yaitu dengan kata stat, kemudian etat, dan stato ya, yang pada dasarnya berakar dari bahasa Latin yang berarti status. Nah, di sini saudara-saudara bisa melihat ketika Anda memiliki status sebetulnya itu merupakan kekuatan Anda. Di dalam kehidupan sering sekali kita ditanya tentang status. Nah, karena dengan status itulah kita akan memiliki sifat ya dan pendirian yang tetap. Nah, ketika kita agak berubah dari status kita, maka itu pun akan dipertanyakan. Begitu juga negara, kalau 3 unsur tadi tidak memenuhi juga akan dipertanyakan apakah itu dapat dikatakan sebagai negara atau tidak. Selanjutnya kalau kita melihat pada Indonesia, saya menyajikan 3 kriteria besar. Yang pertama melekat pada gelar, yaitu biasanya di Jawa, ya gelar di Jawa. Kemudian kalau gelar pada wilayah ya, itu terlihat di kerajaan-kerajaan Sunda, kemudian kalau pada wilayah yang skupnya lebih kecil, yang lebih demokratis, juga terlihat di daerah, Padang. Nah ini, maka dari situ ada hubungan ketika negara Kertagama itu dilahirkan. Jadi negara Kertagama, jadi, perjalanan ke desa-desa. Nah ini juga yang ada korelasinya, istilah negara yang kemudian diakui di Indonesia, negara sama dengan state, ya sama dengan stat, sama dengan etat ataupun stato. Jadi istilah negara, setiap negara itu memiliki istilah yang berbeda-beda. Ini adalah satu pelajaran yang harus kita ketahui sehingga ini bisa memperkaya pengetahuan tentang istilah negara. Oke ya. Selanjutnya kalau istilah ilmu negara sendiri, tadi kita sudah ada ilmu itu memiliki metode dan dapat, disistematiskan, yakni sebutan yang digunakan untuk menunjukkan ilmu negara yang disesuaikan dengan bahasa dan ungkapan penutur bahasa dalam suatu negara atau wilayah. Maka dalam bahasa Jerman, bahasa Belanda, bahasa Inggris, bahasa Prancis, bahkan bahasa Arab dikenal juga istilah ilmu negara walaupun, namanya berbeda-beda ya. Nah, di sini ada teori negara umum, teori politik, teori negara, kemudian ada juga teori tentang negara umum, bahkan teori negara secara keseluruhan. Jadi jelas dari istilah ini lahir bahwa ilmu negara pada dasarnya tidak mempelajari negara tertentu, yaitu hanya melihat, dari kata statum atau keadaan, kedudukan dalam hubungan dengan masyarakat di sekelilingnya. Nah, kalau hubungan dalam masyarakat sekelilingnya nanti yang akan melahirkan pengakuan dari negara lain. Oke ya itu. Ini, literatur yang bisa teman-teman pelajari yaitu ada political theory sama, kemudian ada political concept and political theory juga mempelajari negara, general theory of law and state juga mempelajari negara, baru nanti yang akan memunculkan teori internasional dalam bidang politik. Dan beberapa literatur ini di dalam kategori Indonesia dikatakan sebagai ilmu negara pada umumnya. Dan, ketika kita melihat lebih jauh sebelum Indonesia merdeka ataupun pada saat Indonesia, masih zaman kerajaan dikenal Sabta Parwa, itu juga membahas tentang negara. Oke, kalau demikian coba kita lihat pengertian ilmu negara yang telah diberikan oleh para
ahli kenegaraan itu berbeda, tetapi pada prinsipnya sama. Apa yang diungkapkan oleh Josh Jelinek, oleh Cronenberg, oleh Van der Voort, C.F. Strong, Solly Lubis, Suhino, sampai Kusnardi. Bahwa pada dasarnya ilmu negara secara pengertian, ya, ilmu yang mempelajari pokok-pokok ataupun sendi umum negara pada umumnya. Jadi tidak fokus pada negara tertentu. Walaupun tadi kita ungkapkan bahwa ada Brazil, ada Indonesia, ada Filipina, itu ketika pengertian negara include dengan letak geografisnya. Jadi pengertian ilmu negara akan memberikan gambaran tentang ilmu yang ada dalam pikiran setiap manusia yang mempelajari atau memperdalam ilmu negara serta membatasi objek kajian yang bertujuan sebagai rambu-rambu akan pengetahuan. Nah ini jadi pengertian ini ya saudara-saudara sekalian memberikan rambu-rambu biar nanti belajar ilmu negara itu lebih fokus, ya, jadi seperti itu. Setelah kita, nah di sini, baru setelah ada pengertian, tentunya kita mencoba mendefinisikan dengan beberapa unsurnya. Definisi yang menitik beratkan pada ciri utama dari objek menjadikan ciri utama melekat pada negara. Yaitu ketika seseorang bicara negara tidak lepas dari pembicaraannya tentang rakyat, tentang wilayah, dan tentang pemerintahan. Maka karena ciri yang melekat dan harus ada sering dikatakan sebagai fakta adanya negara. Kemudian di dunia internasional juga berbicara misalkan tentang pengakuan dari negara lain yang menunjukkan nanti hubungan-hubungan diplomatiknya. Maka definisi ya merujuk pada alam pikiran manusia diungkapkan secara lebih real. Nah itu bedanya definisi dengan pengertian. Kalau definisi lebih real karena harus memenuhi beberapa unsur utama atau ciri utama adanya satu proses, adanya satu batasan dari objek yang namanya negara yang dijadikan pokok pembicaraan kita pada pertemuan yang kedua ini. Nah, ini ya, setelah kita mengetahui tentang istilah, tentang pengertian, dan tentang definisi ilmu negara, akhirnya kita juga dapat melihat realita atau fakta serta muatan hukum dalam mempelajari negara itu sendiri. Maka nanti ya pertemuan yang ketiga kita akan lanjutkan berbicara tentang unsur negara lebih mendalam yang tercipta dari sebuah definisi. Nah tadi ya kalau definisi itu tadi lebih real di bawah definisi ada proses, ada yang sesuatu yang lebih real, maka dari definisi akan coba kita memadukan antara fakta secara kenyataan negara dengan fakta adanya pengakuan dari negara lain. Nah, ini yang kemudian dikatakan membentuk satu unsur negara. Fakta dan pengakuan ini sebagai awal ya, sebagai awal kita untuk menentukan ataupun menemukan objek kajian dari ilmu negara. Karena kita faktanya ada masyarakat, faktanya ada pemerintahan, faktanya ada wilayah, dan misalkan ada juga pengakuan dari negara lain, maka kita bisa menemukan objek yang dibicarakan di dalam ilmu negara itu seperti apa. Serta tentunya karena melakukan hubungan dengan negara lain ada pengaruh-pengaruh. Nah, inilah yang kita akan bahas dengan bagaimana jaringan ilmu negara dengan eee, ilmu pengetahuan yang lainnya. Maka sebagai ilmu tentunya tadi kita sudah pastikan bahwa ada unsur negara yang akan membentuk jaringan dibutuhkan suatu cara atau metode pendekatan dalam mempelajarinya. Baik saudara-saudara, itulah mata kuliah pada pertemuan yang kedua ini. Semoga mata kuliah ini bermanfaat bagi kita semua
dan kita akan lanjutkan pada pertemuan yang ketiga, di mana kita akan membahas tentang unsur negara, hubungan negara dengan ilmu negara, dan negara dengan ilmu lainnya, serta metode pendekatan apa yang harus ada di dalam suatu ilmu yang dikatakan sebagai ilmu negara. Demikian yang bisa saya sampaikan dan sampai jumpa minggu besok dalam pertemuan yang ketiga. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.